Dia kan nge-reply kayak gini kan, nggak ganggu padahal gitu, dia bilang gitu. Terus orang ngomong kayak, ini yang punya mobil kayaknya nih gitu. Dia jawab, saya RT-nya, saya RT-nya, saya RT-nya. Di situ Bapak Gibran langsung kayak ganggu, dibongkar, titik gitu. Terus si RT tadi langsung dimakzulkan, langsung jadi pengangguran. Halo mas, saya depan Maxon Hotel ya. Halo juga, macet gak? Enggak mas, udah jalan kaki aja, ekonomi sulit, gaya-gaya 15.000 menaik mobil. Apa tiba? Hamin 5 lamaran, cowokku bilang gitu. Dan kita udah sepakat mau nikah akhir tahun. Kalian kalau jadi aku shock gak sih? Oke. Oh iya, aku kelupaan mau bilang ke kamu. Aku mau banget sebenarnya setelah kita nikah nanti adop anak, gimana? Aku kenalin ke anaknya, dia cowok masih SD, kasihan banget. Aku pengen bantu dia biar masa depannya terjamin. Sekarang dia cuma tinggal sama neneknya. Pertanyaannya, kamu curiga gak sih? Kamu curiga gak sih? Ini kenapa gue ngondek gitu sih? Apaan sih, Adebat? Curiga gak sih kamu? Gue nggak tahu ya, apakah sosial media membuat gue menjadi personality yang tidak gampang mempercayai sesuatu atau gimana. Tapi gue mikirnya kayak dia udah punya anak sebelum kenal lu, atau dia ngapain dulu sebelum punya lu. Terus selama ini dia sebenarnya udah punya anak tapi malu mau bilang ke lu, jadi dia bilang kayak ayo kita adopsi anak gitu. Kenapa pemikiran gue begitu ya? Semoga pada mikir tuh kan, tes DNA gitu. Pas baca SS-annya mau komen gak apa-apa nanti tetap punya anak. Pas baca komen langsung wah iya juga, ini tes DNA dulu sih. Nah, tes DNA. Tes DNA tuh 7 juta apa kalau gak salah. Tes DNA harga. Tes DNA harga di Cipto Mangunkusumo RSCM itu 10 juta. Di Bayangkara 7,5. Di Global Dokter Indonesia Jakarta Timur 6,5 juta. Nah, coba dulu tes DNA itu anaknya dia atau bukan. Kalau itu anaknya dia, cabut. Kenapa dia bohong? Meskipun tidak menutup kemungkinan dia emang baik dan ingin mengadopsi orang, tapi di kepala gua negatif thinking mulu. Kenapa tiba-tiba somehow gak pernah ngomongin itu, tiba-tiba nanti kalau kita udah nikah aku pengen adopsi anak ya. Loh, itu emang baik, tapi kan mencurigakan gitu loh maksudnya. Iya gak sih? Gak gue doang kan yang mikir ini mencurigakan. Allahu Akbar, jatuh tolong. Ya Allah. Soalnya sempat ada cerita gak sih? Shit, gue kayaknya pernah bahas dah. Nah ini, pria mengaku menemukan bayi di rumah makan padahal anaknya sendiri. Jadi ini sebenarnya udah sempat dibahas di TNM. Intinya ada seorang laki-laki pulang ke rumahnya ngebawa bayi. Dia bilang ke istrinya kayak, sayang aku nemu bayi di rumah makan, kita rawatnya sampai gede. Ternyata itu adalah anak dia dan selingkuhannya. Goblok. Astaga, lucu banget tuh. Jadi si istrinya tuh kayaknya curiga terus ngelapor ke polisi atau gimana. Pokoknya bawa-bawa perkara kepolisian lah, lucu banget. Takutnya ini perkara yang sama kayak gitu loh ya. Skeptis aja sih gue kayaknya. Gue kayaknya tipikal orang skeptis aja sih. Lucu banget aja. Lalu ada perkara yang cukup aneh kalau dipikir-pikir, yaitu ada sebuah sekolah yang merazia anak-anak sekolahannya, dan razia yang dilakukan adalah razia vape atau vape. Liquid tuh. Jangan. Bang, jangan sembarangan dipukul, Bang, meledak ntar. Itu baterai, Bang, litium. Iya gak sih? Banyak lagi. Iya, pertanyaan besarnya kenapa dah? Dulu kayaknya zaman gue razia masih razia HP, yang cewek-cewek razia makeup,
potong rambut, gesper pro shop. lu pernah ada fasenya gak sih ke gap razia gara-gara lu pakai gesper pro shop? Ini kenapa bawa-bawa vape? Inilah kenapa mak bapak gua dulu ngomelin gua dengan kalimat kayak jangan ngerokok sebelum lu bisa nyari duit sendiri gitu. Karena adiksinya berlebihan, men. Yang ditakutin adalah ya sembarangan kayak gini, maksudnya tidak bisa menghilangkan adiksinya, dibawa ke sekolah sebat-sebat sembarangan. Itu ada rokok loh tadi. Ini kan ada puntung rokok gitu kan. Ada-adaan aja lagi. Udah paling bener sekolah bawanya buku, nge-vape di sekolah biar kata mantep gitu ya gitu. Untuk kali ini pada ngedukung ya. Karena emang konteks vape atau konteks apapun yang berbau adiksi gitu kalau dibawa ke sekolah ya nggak boleh. Beda halnya sama HP. Kalau yang HP kan itu biasanya perkara di beberapa madrasah, pesantren atau apa gitu kan. Kalau ini ya beda perkaranya. Ya lagian juga lu ngapain sekolah bawa vape? Anjing, aneh banget dah lu. Sekolah tuh bawanya akhlak yang baik. Wah. Kalau mau bawa vape, bawa one push vape, hilang nyamuk lu. Cuman gue nggak gitu paham deh, apakah mereka ngerokok di situ, apa nge-vape di sekolah karena adiksi, atau emang pengen kelihatan keren aja. Lo tau gak sih tipikal yang apa nge-vape terus kayak yang O gitu, terus A, B sampai Z gitu. Takutnya kayak gitu buat menarik perhatian lawan jenis yang padahal ya banyak cewek-cewek di luar sana yang tidak suka cowok ngerokok, boy. Anjay. Ngomong sambil sebat. Ya udah aneh-aneh aja lu. Anyway, ada sebuah video yang cukup menggemparkan beberapa waktu lalu, di mana video itu ngasih lihat seekor rusa yang memakan ular. Nih videonya. Videonya sendiri sebenarnya diupload sama akun luar gitu. Dan dia shock gitu, kayak kaget. Kok bisa ada rusa makan ular? Rusa ini kenapa makan ular? Nggak mungkin dia lagi pengen dipatok ular terus dia berani kamu matok saya, gitu dimakan, kan nggak gitu ya. Tapi kalau dilihat videonya tuh dia menikmati dengan nikmat banget gitu loh. Mungkin ada beberapa dari lo yang bertanya-tanya, emang sekarang rusa itu omnivora gitu, makan tumbuhan, makan hewan juga, makan daging gitu? Jawabannya adalah bisa jadi, bisa ya, bisa enggak. Karena menurut National Geographic, anjay riset gitu. Menurut National Geographic, rusa itu sebenarnya bisa memakan daging ketika mereka kekurangan mineral seperti kalsium, garam, dan fosfor. Mark Fellows, profesor gitu, mengatakan kekurangan nutrisi membuat banyak hewan herbivora, termasuk rusa, memakan makanan yang tidak terduga seperti daging. Untuk kasus ini, dia menduga rusa tersebut makan bangkai ular, bukan berburu ular yang masih hidup, karena rasanya sulit gitu loh. Maksudnya kayak sulit untuk rusa ngejar ular terus kayak yang gitu dimakan, sulit. Kemungkinan ular ini lagi lewat, kan ini dia naik mobil kan, di deket jalan raya gitu. Kemungkinan ularnya lagi lewat, kelindes, mati, ada rusa datang kayak mukbang nih gitu, terus dimakan sama si rusanya. Kebetulan ada orang lewat, di videoin, orang kaget karena seperti yang kita tahu, biasanya rusa ini adalah hewan herbivora, makannya rumput. Kenapa dia makan ular? Kata gue jangan langsung dimakan, direbus dulu biar empuk, dioseng-oseng biar enak. Kayak di Jakarta. Jadi sebenarnya nggak ada yang aneh, maksudnya dari riset, dari segala macam tuh nggak ada yang aneh gitu. Yang aneh tuh yang aneh adalah ketidaktahuan gue tentang kelinci yang terkadang memakan beraknya sendiri. Memakan kotorannya sendiri. Gue gak enak, ntar ada orang lagi makan tiba-tiba gue ngomong berak gitu kan gak boleh kan, gak sopan. Apalagi kalau bilang kelinci makan tainya sendiri kan gak sopan dong, takutnya lu lagi makan ya kan.
Ini justru lebih mengagetkan buat gua. Jadi kan gue kayak tahu perkara ini, terus gue kayak ini mau dibawa kemana ya? Coba riset ada nggak ya hewan lain yang memakan hal aneh? Tiba-tiba keluar kelinci yang memakan tainya sendiri dengan alasan kotorannya itu masih memiliki nutrisi. Kata gue, aneh banget aja. Kenapa makan beraknya sendiri berak? Tapi ya jangan aneh ngeliat perkara ini. Ini sama halnya kayak lu ngeliat kucing makan rumput gitu, yang sebenarnya buat apa? Buat dapetin serat atau apa gitu. Pokoknya Cici itu kalau misalkan dibawa keluar, itu dia pasti akan berhenti di pinggiran terus makanin rumput gitu untuk kayak yang angang gitu-gitu, kayak buat ngom gitu doang gitu. Terus kayak ya. Gitu ya. Mantap. Oke, terjawab. Lalu yang terjawab juga adalah perkara ini. Anjing, ini lucu banget men. Kemarin gue lagi di Bandung kan, terus gue bangun tidur gitu buka Twitter. Udah emang kebiasaan kan, bangun tidur tuh selalu nyari konten gitu. Lihat Twitter, tiba-tiba ada perdebatan tentang parkir di pinggir jalan. Parkir di pinggir jalan, lebih tepatnya yang ada di Solo, tempatnya Bapak Gibran Rakabuming Raka. Semuanya dimulai dari sini nih, ada orang nge-tweet, "Pagi mas, tolong daerah Jagalan masih banyak kendaraan yang parkir di jalan atau fasilitas umum." Ini. Terus tweet ini kan di-reply, terus ditanya alamat lengkapnya di mana, bla 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 bla, mau diurus. Nah, tiba-tiba ada orang yang nge-tweet. Ini tweetnya udah di-delete sih, tapi harusnya ada fotonya ya. Intinya setelah ini dibalas, ada orang yang balesin pakai gambar dan komen juga. Kalimatnya adalah, "Pak Wali, di sini ada orang yang jalanan umum ditaruhin kanopi terus mobilnya diparkir di sini." Jadi kayak seolah-olah itu garasinya dia, padahal itu jalanan umum. Terus merembet kemana-mana, panjang. Tiba-tiba ada dia, si itulah pokoknya. Dia tiba-tiba marah-marah. Ini kan perkara yang ini Mas Gibran juga langsung nanya kan, lokasinya di mana nih? Sorry banget Twitter udah dihapus, tapi intinya Mas Gibran nanya, "Ini di mana nih?" Terus tiba-tiba dia bales, "Najis tetangga cepu. Padahal jalan masih luas, ganggu hidup lu kah?" Wah, tiba-tiba marah-marah. Sesama tetangga harus kompak gitu loh, dasar busuk hati. Iri yang gak punya mobil, kalau sampai dibongkar lihat aja lu. Maksud gue, kenapa dia marah-marah? Apa yang dia bela sih? Atau dia ini sebenarnya tetangganya itu ya? Kita nggak tahu sih. Tapi dia tiba-tiba marah-marah gitu loh, kayak kenapa lu? Orang jawabin tweet ini kan sederhana kan. Makanya kalau sebelum punya mobil punya garasi dulu. Terus saya punya mobil, saya punya garasi. Terus tiba-tiba saya nggak punya dan saya tidak menzolimi siapapun. Buktinya kami dan semua orang baik-baik aja, tidak ada yang terhalangi. Ya gitu ya. Jadi ini menjelaskan kalau ternyata dia itu memiliki perkara yang sama, yaitu punya mobil gak punya parkiran, dia parkir di pinggir jalan. Dan dia membela siapapun orang yang melakukan hal yang sama kayak dia, supaya dia juga tidak kena. Tapi di cara pembelaannya dia tolol. Men, tau gak sih, gue aja ketika parkir di pinggir jalan itu tuh gak enak gitu. Karena kan ada lahan yang emang disewakan buat parkir gitu kan. Tapi kadang kalau itu penuh atau gak bisa masuk atau apa, di pinggir jalan dulu nih. Itu ya rasanya tuh gak enak gitu. Gimana ya? Kok dia bisa dengan kayak, saya gak punya dan saya tidak menzolimi siapapun. Ya iya sih gitu. Tapi ya kan itu bukan jalan raya, itu jalan komplek ada. Terus ada surat edaran apa nih? Penyimpanan dan pemindahan kendaraan di Kota Surakarta adalah sebagai setiap badan usaha pemilik kendaraan motor wajib memiliki atau menguasai garasi. Setiap orang pemilik dari atau pengguna kendaraan bermotor harus menyimpan kendaraannya di garasi atau di tempat yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Ini dari pemerintah Kota Surakarta atau Solo. Dia tiba-tiba, ya nggak apa-apa, lihat aja. Lah, gue curiga ini dia bapak-bapak dah. Asli. Gue curiga ini bapak-bapak yang oh bukan deng. Oh, nggak tahu dah. Weh deh. Kayaknya dari tangannya kayak tangan-tangan masih muda, bukan bapak-bapak. Kenapa sih?
Masalah garasi wes kelar. Ini yang masih ngerujak timeline Twitternya delay. Yo opo piye sih? Lah gitu. Cepat cepu. Kalau tolol ya tolol aja, pakai ngancem lagi kalau dibongkar. Ada yang lawan nih Pak. Sampean bukan orang Solo, nggak usah ikut campur lah gitu. Apa tuh? Lucu banget orang Twitter. aduh lucu banget. Tapi ini alasan kenapa tweet yang si orang ngelaporin itu udah dihapus karena udah dibongkar. Dan mungkin karena dibongkar ini dia juga dapat tekanan dari tetangga-tetangganya atau gimana gue nggak tahu. Cuman si tempat parkiran ini sendiri juga udah dibongkar. Apakah menurut lu kelucuannya sampai di sana aja? Enggak. Ada yang lebih lucu lagi. Gibran kan ngomong gini kayak kok malah sewot bang gitu. Karena ya dia ngelihat tweet yang tadi kan. Ada satu orang lagi nih. Dia kan nge-reply kayak gini kan. Nggak ganggu padahal gitu, dia bilang gitu. Terus orang ngomong kayak ini yang punya mobil kayaknya nih gitu. Dia jawab, saya RT-nya. Di situ Bapak Gibran langsung kayak ganggu, dibongkar, titik gitu. Terus si RT tadi langsung dimakzulkan. Langsung jadi pengangguran. Ada masalah nih, ada perkara parkiran, dia reply kayak enggak ganggu kok padahal gitu. Terus gini, Mas Gibrannya kayak ganggu, titik, bongkar, titik. Si mas-mas ini kayak yang waduh, bapak-bapak nih, udah bapak-bapak deh harusnya. Bapak-bapaknya dicecer kayak yang ini yang punya mobil kali ini, bukan, saya RT-nya. Terus kayak yang wah ini RT-nya segala macam bla 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 bla. Tiba-tiba warga sana rembukan terus kayak yang udah dimakzulkan semalam, ya tiba-tiba dipecat. Terus tapi kayak dia punya sense komedi yang bagus gitu untuk menanggapi orang-orang. Kayak yang jangan ketawa gitu. Reply-replyannya kocak banget aja. Ini lucu banget. Tapi emang aneh sih. Anehnya itu orang-orang ngeyel gitu yang kayak ini masih yang tadi nih si Asya ini. Ganggulah parkir kok di jalan. Kan bukan jalan raya, itu jalan komplek lah. Emang jalan komplek punyanya sampean, itu kan jalan umum, bukan jalan pribadi. Ya terus saya harus naruh mobil di mana? Di samping jalan provinsi. Ya gitu jawabannya begitu ya. Ya. Ya terus saya harus parkir di mana? Ya kenapa jadi urusan orang, itu urusan lu yang punya mobil, gila lu ya. Ternyata bener ada orang goblok kayak gini. Kira cuma di sinetron Indosiar doang. Udah salah ngotot pula. Gue benci banget kalimat dia kayak ya terus saya harus naruh mobil di mana? Lah kenapa harus jadi pikiran gua gitu loh. Tolol, kesel banget gitu. Aduh capek banget ya ampun. Aduh. Ya terus saya harus parkir di mana? Di samping jalan provinsi? Ya bodoh amat aja mau parkir di mana kayak lu tai. Oh my god. Oke, kita masuk ke bahasan yang beneran bahasan ya. Masa gue udah 55 menit record tapi kayak bahasan pentingnya belum ada. Anyway, ada video ini. Sempat ada beberapa perkara yang membawa kasus driver ojek online. Di Twitter banyak, di IG banyak juga. Karena emang gimana ya, kan banyak yang jadi driver, banyak yang jadi customer gitu. Ketika sama-sama banyak, margin error 1% pun kalau 1 juta itu udah berapa? Berarti 1 juta 1%-nya itu 10.000. Ini 10.000, kalau ada 10.000 masalah itu udah bahaya banget gitu, udah banyak banget. Nah terus ada kasus ini. Diturunin pacar di tengah jalan. Diturunin driver in driver di tengah jalan. Jangan diturunin di sini, Pak. Jadi dia minta kita buat cancel tripnya. Katanya biar fee-nya dia terima 100%. Katanya dia mau tetap nganterin kita tapi gak mau selesaiin trip aplikasinya. Hah? Biar gak kepotong 10% dari in-driver. Lu. Dia bilang biasanya di offline-in. Lu. Kita sebagai penumpang tuh, Pak, kita tuh ada itunya juga, ada. Akhirnya mereka diturunin di jalan. Gimana sih, Pak?
nuruninnya tuh jangan di sini, balik lagi ke tempat yang awal. Gimana sih? Bu, kalau saya sebagai penumpang diturun di tengah jalan sama si drivernya gimana? Apakah ada cara untuk melaporkan si driver? Mohon maaf atas ceritanya. Oh, ini ngelapor. Kami belum menerima masukan dari Anda. Lah, kok gitu? Saya order in driver. Ini kronologisnya ya. Dapat driver, nama ininya gini-gini. Ini tolong sensor ya. Harga yang disepakati 56.000. Singkat cerita, kita udah naik mobilnya. Pas tengah jalan si driver minta cancel. Nanti dia bakal tetap anterin. Katanya biar fee-nya masuk 100% ke drivernya. Oh, alah. Jadi kayak kan kalau misalkan ojek online gitu, dia ada potongan untuk ke aplikator. Kalau ini katakanlah 10%. Dia nggak pengen. Jadi jatuhnya kayak charteran aja gitu loh, kayak naik taksi aja. Jadi kayak duitnya semuanya akan lari ke drivernya. Si mbaknya ini minta di cancel supaya kayak ayo kita offline aja gitu. Tapi si penumpangnya nggak mau, akhirnya diturunin karena ngapain lu naik kalau nggak setuju gitu lah. Aneh banget nih. Saya nggak mau cancel karena sepengalaman saya kalau udah di cancel trip kayak gitu, saya akan kesulitan nyari driver di trip berikutnya. Betul, karena itu ngaruh ke performa kita. Bisa bahkan sampai ada di titik dimana akun kita terblokir atau tersuspend. Terus jawaban CS-nya itu wow, template sekali. Wow, tidak ada keseriusan dalam menanggapi customer. Terima kasih telah memilih InDriver. Wow, tidak membantu. Well, kita harus tetap disclaimer dulu kalau ini adalah oknum ya. Tentu tidak semuanya seperti itu karena ya pasti ada bad apple-nya lah gitu. Gak mungkin dalam satu keranjang apel semuanya tuh bagus gitu, gak mungkin. Adalah yang bopeng-bopeng dikit gitu. Jadi ya ini perkaranya aneh sekali sih. Gue juga kalau kayak gitu nggak mau pasti. Kenapa? Ini driver. Halo mas, saya depan Maxon Hotel ya. Halo juga, macet gak? Enggak mas. Udah jalan kaki aja, ekonomi sulit, gaya-gaya 15.000 menaik mobil. Anjing, apa dibahas? Apa ini brengsek? Gue harus ketawa apa sedih ya? Astagfirullahalazim. Wah 15.000 sih. Ya lu jangan. Astaga Tuhan, ya Allah, mulutnya sembarangan banget istighfar. Astagfirullahalazim. Udah jalan kaki aja, ekonomi sulit, gaya-gayaan 15.000 mau naik mobil lah, anjing banget tay. Ya lu jangan join jadi driver kalau nggak pengen dapat 15.000. No. Aduh, oknum, sekali lagi ini oknum. Tapi kok oknum jahat banget mulutnya ya, ketikannya sampah banget gitu. Apa sih? Astaga Tuhan, ya Allah ya Robbi ya Rasul, paringono sabar. Aduh, hatiku sakit. Gini, dulu sempet ada masanya perkara kayak gini dipermasalahin. Jadi kayak udah dapat pesanan, dipaksa untuk customernya nge-cancel supaya uangnya 100% masuk ke driver, tidak melalui aplikasi. Tapi yang jadi ketakutan adalah nanti si penumpang ini diapa-apain, khususnya yang wanita dan sendirian. Makanya perkara kayak gini harus segera diudahin dan nggak boleh untuk terulang, karena kalau misalkan terjadi apa-apa tidak ada penanggung jawabnya di sana gitu loh, jadi berbahaya. Tapi kalau alasannya biar full, ya ngapain pakai aplikasi? Alah. Nah ini mengingatkan gue sama kasus bulan Mei lalu. Bulan Mei lalu juga sempat ada perkara yang kurang lebihnya sama, tapi rasanya ini lebih menyebalkan. Jadi kayak ada driver yang minta bayaran lebih, terus dia juga katanya menghemat pengeluaran bensin dengan cara mematikan AC dan membuka jendela tapi merokok.